Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Viva Khairia dari kelas MA 19A5, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada hari ini, saya akan menerangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema perubahan. Yang pertama, mengelola perubahan. Pengertian, manajemen perubahan adalah cara mengelola masa transisi dari sebuah kondisi yang berbeda akibat dari berbagai macam faktor melalui nilai, sistem, kepemimpinan, individu, tim, dan organisasi untuk masa depan yang lebih cemerlang. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti. Kemampuan kita dalam mengelolanya akan menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya kita beradaptasi. Yang kedua, organizational change. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Jiao Minchin yang berjudul Organizational Change and Development, perubahan pada organisasi dapat dikarenakan oleh 3 teori, yaitu teori teleologikal, teori life cycle, dan teori dialektikal. Teori teleologikal menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena ingin menjadi yang lebih baik dengan selalu mengevaluasi dan merancang tujuan-tujuan baru. Teori life cycle menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahapan awal hingga akhir. Teori dialektikal menjelaskan bahwa organisasi adalah seperti multikultural. Ketika ada satu bagian yang menguasai lainnya, maka nilai dan tujuan organisasi akan diperbaharui. Ketiga, sifat perubahan organisasi. Perubahan organisasi atau organization change merupakan modifikasi pada beberapa bagian organisasi, terdiri dari dorongan untuk berubah dan perubahan terencana versus perubahan reaktif. Pertama, dorongan untuk berubah yaitu adanya permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Dorongan untuk berubah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua, perubahan terencana versus perubahan reaktif. Disebut planet change adalah perubahan yang dirancang secara berurutan dan tepat waktu, sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan reaktif dilakukan dengan cepat, sehingga potensi untuk perubahan yang disusun dan dilaksanakan bisa mengakibatkan kebobrokan organisasi meningkat. Itu sebabnya perubahan terencana lebih dominan dalam proses perubahan daripada perubahan reaktif. Next, keempat, mengelola perubahan dalam organisasi. Setiap perubahan harus sistematis dan logis agar memiliki suatu kesempatan realistik untuk berhasil. Untuk mengimplementasikan rencana untuk perubahan, manajer perlu memahami langkah-langkah perubahan yang efektif dan bagaimana mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan. Berikut perubahan yang pertama, unfreezing. Maksudnya, individu yang akan terpengaruhi oleh perubahan yang mengganggu harus diberi penjelasan agar memahami mengapa perubahan diperlukan. Kemudian, perubahan itu sendiri, the change itself, diimplementasikan. Kedua, memahami penolakan akan perubahan. Alasannya terjadi penolakan terhadap perubahan diantaranya ketidakpastian. Penyebab terbesar dari penolakan karyawan terhadap perubahan adalah ketidakpastian. Yang ketiga, mengatasi penolakan atas perubahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi potensi penolakan diantaranya partisipasi, pendidikan dan komunikasi, fasilitasi, dan lain-lain. Kelima, bidang-bidang perubahan organisasi. Pertama, ada struktur dan rancangan. Rancangan pekerjaan departementalisasi, hubungan pelaporan, distribusi otoritas, mekanisme koordinasi, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi dan operasi. Ada teknologi peralatan, proses pekerjaan, urutan pekerjaan, dan sistem pengendalian. Yang ketiga, orang. Orang ini yang dimaksud itu kemampuan dan keterampilan, kinerja, persepsi, ekspektasi, sikap, dan nilai. Pengembangan organisasi, organization development, adalah suatu usaha terencana yang berskala organisasi yang dikelola dari puncak dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
Organisasi didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu karyawan memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang, karyawan memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh orang lain. Dan terakhir, ketujuh, inovasi organisasional. Innovation adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Proses inovasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan inovasi, peluncuran aplikasi, pertumbuhan aplikasi, dan kematangan inovasi. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mempelajarinya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.